Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kita akan mulai belajar kita ya di pertemuan satu ini. Semangat terus semuanya ya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami pelajaran kita. Sebelumnya, mari kita membaca doa dulu ya. Bagi yang muslim, baca Al-Fatihah, dan yang non-muslim sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Anak sekalian, seperti yang terlihat di layar, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang sejarah algoritma ya, algoritma ya, judulnya ya. Terus kita belajar tentang konsep dan struktur algoritma. Baik, kita langsung saja. Ya, pertama-tama kita kenapa sih kita perlu belajar tentang pemrograman ini, itu dulu ya. Jadi pada prinsipnya bahwa kita memiliki dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini ya, ada banyak mesin-mesin dengan kecerdasan buatan. Ya, contohnya handphone kita itu juga termasuk mesin dengan kecerdasan buatan ya. Dan juga nanti yang ada beberapa contoh yang lebih simpel lah ya. Nah, memprogram itu sendiri adalah merupakan kegiatan menulis ya, untuk memberikan kecerdasan buatan pada sebuah mesin. Pertanyaannya, kenapa kok kita bikin sih mesin yang memiliki kecerdasan? Nah, gitu ya. Di sini ya. Jadi memprogram itu apa sih? Ini program kegiatan di mana dalamnya ada notasi, ada tulisan untuk membuat kecerdasan buatan. Itu memprogram. Ya. Nah, bahasa pemrograman sendiri itu suatu notasi yang berisi bahasa yang memiliki aturan atau sintak untuk melakukan suatu alur berpikir, ya, operasi matematika, logika, sehingga dapat mengambil keputusan. Jadi kalau kita bicara bahasa program, ya, di sini ya, ini ada hubungannya, ada sintaks, ada alur pikir, ada matematika, logika, dan ada keputusan. Kenapa? Sintaks ini berarti maksudnya ada tulisannya ya, tulisan yang bahasanya, ya, sintaks ini bahasanya. Itu jadi seperti ini, seperti misalnya if, then, bla 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 bla. Nah, itu sintaks ya. Itu alur pikir berarti ini adalah algoritma ini ya. Jadi kita bagaimana berpikir, cara berpikir dalam menyelesaikan masalah sebetulnya di sini ya maksudnya ya. Terus di dalam untuk berpikir itu tentunya ada matematika dan ada logika ya, karena tanpa matematika dan logika mungkin kita seperti ini, tukang gado-gado misalnya, atau tukang apapun lah ya, jualan misalnya. Kalau beli 2 harganya 10.000, berarti kalau beli 3 berapa? 15.000 ya. Kenapa? Ya karena kita bisa menggunakan matematika dan bisa menggunakan logika. Menentukan 2 sama dengan 10.000 dan 3 sama dengan 15.000 itu adalah matematika. Logikanya, karena dia membeli 3 maka menjadi 15.000. Jadi karena membeli 3 maka dibayar 15.000. Ternyata dia bayarnya 20.000. Karena membayar 20.000 maka dikembalikan 5.000. Itu logika ya. Nah, jadi dan keputusan ini semua bahasa program ini nanti ujungnya adalah keputusan. Tentunya untuk menyelesaikan masalah ya. Bapak ulang lagi ya. Jadi kalau memprogram ini kegiatan ya, kegiatan kalau memprogram ya. Kegiatan untuk menulis suatu notasi atau tulisan supaya sebuah mesin memiliki kecerdasan buatan gitu ya. Nah, kalau bahasa pemrograman ini adalah sintaks tulisan ya atau bahasa sintaks itu ya. Contohnya misalnya seperti Bapak katakan if, then, ini ya. Di mana dalam sintaks itu berisi tentang alur fikir ya, alur berpikir untuk menyelesaikan masalah, dan juga ada kemampuan matematika dan logikanya. Sehingga apa? Sehingga dia bisa menghasilkan suatu keputusan. Itu bahasa program ya. Gitu kira-kira ya. Contoh ya, contoh aja. Sekarang kita lebih gampangnya lagi, lebih simpel aja. Contoh, misalnya manusia bikin mesin cuci otomatis. Karena apa? Karena ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya mencuci itu berat gitu. Maka
ada sebuah peluang. Setiap ada masalah ada peluang. Peluang apa? Peluang untuk membuat mesin yang nanti bisa dijual dan mendapatkan keuntungan yang bikinnya. Maka dibuatlah sebuah alat mesin cuci otomatis. Nah, mesin ini kan namanya mesin ya. Mesin ini mencuci itu kan ada alurnya. Ya, ada alurnya, bagaimana caranya mencuci supaya bersih. Nah, kemudian mesin itu dimasukkanlah alat-alat, sensor-sensor dan lain sebagainya. Nah, di mana sensor dan alat-alat ini dikendalikan oleh program. Ya, oleh bahasa pemrograman. Itu ya. Jadi dihubungi dengan saluran air, dihubungkan dengan saluran pembuangan air, lubang untuk meletakkan pakaian, dan tombol pengatur. Ya, jadi seperti itu kira-kira disiapkan dulu nih hardware-nya, ya perangkat kerasnya. Kemudian diisi dengan program sehingga bisa bekerja dia secara otomatis. Jadi masukkan ke kayak pakaiannya, dia nanti akan otomatis kita start, dia akan otomatis akan menghitung sendiri berapa jumlah pakaian yang kita masuk dalam mesin cuci itu. Jadi cerdas dia karena sudah diprogram sebelumnya. Ya. Kemudian dia akan menentukan sendiri airnya berapa, lama mencuci seperti apa, dibuang, dibilas dan selanjutnya ya. Gitu ya, sehingga orang sekarang kalau menyuci itu mudah, apalagi kalau pakai mesin cuci yang satu lubang. Masukkan pakaiannya, tekan start, tinggal. Nanti otomatis mesinnya akan menutup, membuka air, masukin sabun sendiri otomatis ya. Gitu. Contoh lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Contohnya ya ini, seperti ATM ya. Kalau misalnya kita mesti ambil uang, tarik uang masuk ke dalam kasir atau ke dalam pengambilan secara manual, tentu akan repot sekali ya. Karena itu dibuatlah mesin untuk mempercepat dalam mengambil uang ya. Atau menyetor uang kalau sekarang malah jadi ambil dan store ada mesinnya. Mesin store dan mesin tarik ya. Tunai ya. Sehingga langsung aja masukin kartunya dan selanjutnya seperti kamu sudah ketahui itu bisa dilakukan dan nanti hasilnya atau tabungan kita akan berkurang atau bertambah tergantung dari apa kita kata store atau kita tarik tunai ya. Nah, tentunya mesin ini diisi program ya. Diisi program. Dia selain program juga bisa berkomunikasi dengan database pusat. Sehingga bisa melakukan verifikasi dan melakukan transaksi. Udah luar biasa sebetulnya ya. Seperti itu. Ini pengembangannya banyak sekali ya. Jadi itu contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita masuk algoritma pemrograman. Nah, algoritma ini sebetulnya dari orang Arab ya. Al-Khawarizm ya. Oke. Gimana sih kok mesin bisa pinter? Seperti mesin cuci, seperti ATM, seperti handphone ya. Karena dimasukkan atau disuntikan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan oleh perangkat elektronik. Nah, perangkat elektronik yang mengeksekusinya itu namanya prosesor. Ya. Jadi ada perangkat elektronik yang mampu membaca kode-kode program yang ditulis oleh manusia, kemudian dia menjalankan kode-kode program itu. Ya. Seperti itu kira-kira secara gampangnya. Ya. Nah, dalam melakukan pemrograman diperlukan langkah-langkah berpikir. Jadi kita belum masuk ke dalam memprogramnya di sini ya. Tentunya kita baru masuk ke dalam algoritmanya, proses berpikirnya. Jadi masih kulit kita belajar ya. Nanti kamu lama-lama juga kalau kamu ikuti terus pembelajaran kita ini mudah-mudahan kamu bisa menjadi seorang programmer. Amin ya. Oke, sekarang di sini algoritma pemrograman apa itu? Nah, jadi ini istilahnya ya. Ini Bapak tampilkan seperti ini untuk memudahkan. Jadi algoritma pemrograman itu adalah merupakan alur atau langkah ya penyelesaian suatu masalah. Jadi itu aja ya. Apa sih algoritma? Algoritma adalah alur atau langkah penyelesaian suatu masalah. Bagaimana mesin berpikir ya sehingga dia menyelesaikan masalah. Kayak tadi misalnya mesin cuci. Gimana sih? Oh, cek dulu berapa nih pakaian yang masuk berapa kilo. Dia cek, jalankan sensornya.
Kemudian oke, oh banyak nih ternyata, oh berarti airnya banyak. Dia baru jalankan air, masukin air, ya. Cek airnya sudah pas levelnya, dan selanjutnya itu adalah alur langkah ya penyelesaian suatu masalah. Nah, jadi di sini saya sengaja pisahkan ya. Kenapa kok masalah ini dipisahin? Ya. Kenapa nggak gabung aja penyelesaian masalah gitu? Karena pada prinsipnya anak-anak sekalian, pemrograman ini ya itu prinsipnya adalah dimulai dari sebuah masalah. Jadi masalah ini adalah penting ya. Itu. Makanya Al-Qur'an juga sudah menyebutkan tuh luar biasa ya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Di dalam kesulitan, di dalam masalah ya pasti ada kemudahan. Jadi itu memang masalah itu penting ya, tanpa ada masalah atuh hidup ini nggak asik ya, dan juga mungkin peluang-peluang. Kalau kamu menjadi orang yang berhasil, kamu harus melihat di sekitar kita itu harus mampu membaca masalah. Orang yang bodoh itu adalah apa sih? Orang bodoh itu adalah orang yang tidak bisa mencari masalah, tidak bisa menemukan masalah. Ya, seorang ilmuwan itu, ilmuwan yang hebat, makin hebat dia, maka dia makin mampu membaca, mendeteksi masalah di sekelilingnya. Kenapa? Karena masalah itu adalah sebuah peluang. Jadi orang-orang yang pintar bisnis dan lain sebagainya, yang pertama dia lakukan adalah kekuatan sensornya untuk melihat masalah-masalah di lingkungannya. Dari masalah-masalah itu akan timbul suatu peluang. Nah, kamu harus belajar ya bagaimana membaca masalah di sekitar kamu. Ya, gitu ya. Oke. Asal kata algoritma dari mana ini istilah ini ya? Ini bernama dari seorang cendekiawan muslim ya. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nah, dia adalah ilmuwan Islam ya. Di matematika, astronomi ya. Dan dari nama orang inilah Al-Khawarizmi inilah kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia jadi algoritma. Nah, seperti itu ya. Jadi nama ilmuwan aslinya itu Musa Al-Khawarizmi, berubah oleh orang Inggris karena terjadi perubahan ya, pusat keilmuan ya, setelah runtuhnya Islam, pusat keilmuan itu berubah ke Eropa ya. Nah, buku-buku dan lain sebagainya di sana ya dikembangkan di Eropa sampai sekarang yang kita ketahui ya. Amerika, di Inggris, di Prancis dan selanjutnya lain-lainnya ya, termasuk Jerman. Ya, jadi penemuan-penemuan atau pemikir-pemikir Islam yang hasil-hasil buah karyanya itu masuk ke sini ya. Nah, ini asal muasalnya kata algoritma ya, dari nama ini ya. Kemudian selanjutnya, jadi yang paling pertama kegiatan pemrograman itu cara dasarnya itu dimulai dari masalah. Setelah itu kita bikin algoritma. Algoritma ini apa tadi? Alur untuk memecahkan masalah. Ya, baru kita memprogram. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ininya ya, alurnya ya. Nah, baik ya. Di sini contohnya misalnya saya contohkan ya mesin cuci. Bagaimana buat mesin yang dapat cuci secara otomatis? Ini adalah masalah. Ini masalahnya ini ya. Kemudian disusunlah bagaimana menyelesaikannya, bagaimana caranya gitu ya. Nah, algoritma itu bisa disusun dengan berbagai cara seperti ini ya. Baik ya, kamu nanti bisa lanjutkan pembelajarannya membaca modul ini ya, karena Bapak hanya memberikan 15 menit ya penjelasan dan pengarahan. Ya, selamat mengikuti selanjutnya ya penjelasannya di sini, dan nanti ada tugasnya di sini ya. Nanti silakan kamu pelajari modulnya, tetap bisa berdiskusi nanti di e-learning ya. Ini Bapak hanya awal saja ya. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.